bisa dianggap ini ilmu yang tidak penting gitu aja Mas guys ya, ilmu yang tidak penting. Yang pasti saya sampaikan dengan niat setulus hati Mas guys, tidak ada maksud gimana-gimana Mas guys. Semoga Mas guys itu bisa memahami maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. Semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya Mas guys ya. Biar beli perabotan elektronik, PLTS, kecanduan itu bisa keturutan Mas guys. Ngopi dulu biar mantap Mas guys ya. Jarang-jarang ngopi. Gini Mas guys, saya punya baterai LiFePO4 yang kesehatannya kemarin sudah saya uji. Tonton aja videonya, nanti saya pin di komentar dan tidak diragukan lagi ya. Kemudian saya punya SCC ePaver yang saya gunakan untuk melakukan pengisian ke baterai. Jadi saya punya perbandingan antara dulu pas saya punya sistem 24 volt baterai, sekarang 12 volt baterai. Kira-kira itu penghasilannya besaran mana Mas guys? Ini baterai sudah saya kosongkan kapasitasnya, dihisap udah dipakai buat nyalain serumah gitu Mas guys. Udah habis maka dicas ke sini, harusnya pengisiannya bisa maksimal karena udah kosong blong gitu ya Mas guys. Nah pas sekarang ini sistem 12 volt itu saya mendapatkan peak berapa, dan pas kemarin-kemarin saya sistem 24 volt mendapatkan peak berapa dengan panel surya yang sama persis 400 WP di seri 2, sekitar ketemunya 34 volt sampai 40 volt Mas guys ya, naik turun itu. Dan ini juga harus dipahami, SCC ePaver itu dapat buku panduan di halaman 44 Mas guys, sampai dengan halaman paling belakang. Ini ada grafiknya. Jadi saya kasih lihat dulu Mas guys, efisien mana antara panel surya 34 volt ngecas baterai 12 volt dan ngecas baterai 24 volt gitu Mas guys. Ini Mas guys, ini halaman 44 ya Mas guys, sampai di halaman belakang. Nah lihat seri SCC kalian itu ada di atasnya Mas guys ya, serinya berapa gitu. Nah ini saya ambil salah satu contoh saja untuk sistem baterai 12 volt ya. Ini ada grafiknya kelihatan. Untuk efisiensi terbaik itu garis yang warna hitam, dan efisiensi yang di bawahnya itu garis strip-strip. Baterai 12 volt yang dipasang di sini adalah panel surya yang strip-strip itu efisiensi rendah 34 volt nih Mas guys. Sedangkan yang 17 volt panel suryanya lebih efisien. Nah sekarang kita buka lagi yang garis 3 strip-strip ya Mas guys. Ini aja, hanya sebagai contoh. Makanya kalau punya buku panduan itu dilihat dulu Mas guys ya, biar lebih enak dalam merakitnya. Ini ada sistem 24 volt. Ketika kita pasang baterai 24 volt, panel surya 34 volt ini, dia ini akan lebih baik pengisiannya dibandingkan panel surya 51 volt atau 68 volt. Nah jadi seperti itu ya Mas guys. Ini juga sama, semuanya sama. Saya rasa MPPT itu memang bisa mengkonversi energi dari tegangan sisa berubah menjadi arus. Tapi justru itu juga kelemahan. Ketika konversinya terlalu banyak, itu akan menyebabkan kelelahan pada MOSFET itu sendiri Mas guys, sehingga MOSFET-nya mudah panas. Kumparan induksinya juga mudah panas. Jadi energi dari panel suryanya terbuang jadi panas gara-gara konversi energi. Loh Mas guys, lalu gimana misalnya dari panel surya itu orang-orang pada masang panel suryanya itu voltasenya besar, karena kan spek SCC MPPT itu kan yang terutama yang besar-besar ya, sampai sekitar 100 volt. Ini aja 100 volt inputnya, bisa kok ngecas 12 volt setelah dikonversi ya. Terus ada yang SCC besar kayak sampai 48 volt itu kan ada yang sampai hampir 200 volt gitu ya Mas guys. Nah itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk perkabelan jarak jauh Mas guys.
Karena kalau di press panel suryanya misal ngecas 12 volt, panel suryanya 17 volt. Lah kabelnya itu jauh. Misal instalasinya atau instalasi ini sistemnya di sini. Terus pengkabelannya itu sampai 100 meter Mas guys, karena panel suryanya banyak sampai muter-muter kayak di lapangan gitu. Nah, itu kalau pakai 17 volt ya habis di jalan Mas guys. Makanya dibutuhkan voltase besar dan disediakan voltase besar dari SCC MPPT model apapun. Itu bertujuan biar siap dipakai untuk skala yang besar juga, skala instalasi jarak jauh juga. Nah, ke depan Mas guys, semoga saya bisa beli baterai ini satu lagi Mas guys. Kita lakukan eksperimen 12 volt sama 24 volt Mas guys ya, dengan panel surya yang ada di atas 400 WP. Saat ini saya sedang order BMS Dali 8S buat sistem 24 volt 100 ampere Mas guys. Tapi baterainya belum order, satu-satu dulu Mas guys ya, buat uji coba di next video kalau udah kebeli baterainya. Nggak tahu kapan. 2 miliar tahun kemudian atau kapan nggak tahu ya. Pokoknya saya mau cari baterai dulu kalau udah siap dananya. Dananya belum cukup, kemarin uang saya hilang 500.000, makanya nggak cukup. Akhirnya saya belikan BMS nya dulu aja Mas guys, gitu. Karena ini sudah terik banget Mas guys. Sekarang kita lihat pumpung ya, terik. Nah, dapat 300 watt peak dari panel surya 34 volt atau panel surya sistem 24 volt ya. Itu sama aja. Ngecas baterai 12 volt. Saat ini sekitar jam 10 Mas guys. Padahal jam 10 sampai jam berapa itu? Kurang lebih jam 1 itu bagus-bagusnya Mas guys. Apabila triknya stabil, tidak mendung gitu loh. Nah, sekarang saya akan menyepakkan HP Mas guys. Menyempakkan HP. Wah, baterainya mau habis. Ini sudah connect ya Mas guys, sudah connect. Baterai saya pun ini posisinya kosong. Nah, ini dapat 300 watt dari panel surya. Kenapa HP-nya bisa connect ya? Karena pakai ini Mas guys, eBox WiFi. Dan di sini juga terbaca voltasenya panel surya, arus dari panel surya. Terus ini ada arus yang masuk ke baterai setelah diolah dari tegangan sisa panel surya, diolah. Ya, ini loh. 31 volt dikurangi ini, itu kan sisa. Nah, sisanya dikonversi jadi arus Mas guys. Kelebihan MPPT itu. Nah, konversi yang terlalu jauh seperti ini itu membebani MOSFET sehingga grafik efisiensinya menurun Mas guys, seperti yang ada di panduan ini Mas guys. Ya, di panduan ini 12 volt dicas pakai 34 volt itu yang strip-strip ini, maka efisiensinya menurun. Tapi kalau 12 volt dicas pakai 17 volt itu efisiensinya bagus ya, bagus sekali seperti ini. Makanya saya belum bisa peak hari ini sampai di atas 400 WP ya. Nanti saya kasih videonya Mas guys ya, yang peaknya itu di atas 400 WP panel surya saya. Ini 309 watt kurang lebih segitu ya, 308 watt. Mana nih, malah mati. Oh, segini ya, 309 watt, 308 watt. Ini peak tertinggi. Sekarang jam 10, kita tunggu lagi nanti jam 11, jam 12 mungkin gitu ya Mas guys. Kita urutkan bertahap. Dapat peak lebih tinggi berapa? Ini udah 310. Kita pantau biar punya pengalaman dari video ini Mas guys. Tidak perlu eksperimen di rumah. Kalau enggak buat eksperimen di rumah biar dapat, oh Mas guys eksperimennya seperti itu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi udah ada gambarannya. Baterai ini bener-bener murni ya guys, 97,4 Ah, murninya segitu. Jadi bukan abal-abal. Bisa dibilang ini masih kesehatan 97%. Nah gitu Mas guys ya. Oke Mas guys, selanjutnya kita cek cuacanya. Ada terik ya, ini sekitar jam 11.26 siang. Terik jos.
dapat 327 watt. Ini tertinggi ya, masih segitu. Kita konekkan dulu. Tadi terputus soalnya. Nah, di sini bisa dilihat juga sama sekitar 327 watt peak. Jadi peak tertinggi pengujian ini masih di sekitaran itu. Sama kan? Di SCC sama di HP. Terus ini grafiknya 12 volt. Kalau kita ngecasnya pakai sekitar 3-4 volt, itu efisiensinya yang strip-strip rendah ya Mas guys. Nah, kalau di sini ini kan bisa kelihatan ya, arus 10 ampere panel surya, dan ini arus 25 ampere setelah dikonversi melalui MPPT masuk ngecas ke baterai Mas guys. Ini kan konversinya terlalu tinggi ya Mas guys. Konversinya itu ya kelihatan sedap, harusnya jadi tinggi, jadi banyak gitu ya. Cuman gini Mas guys, ya, yang konversi terlalu tinggi itu akan menyebabkan SCC-nya hangat atau bahkan bisa panas, sehingga MOSFET-nya dipacu terus Mas guys. Sangat-sangat dipacu, sehingga bodi aluminiumnya itu terasa mulai hangat dan mendekati panas. Ya, contohnya saya bisa analisa pakai ini Mas guys. Alat pengukur suhu dari tang ampere saya ini akan saya tempelkan menggunakan isolatif aja Mas guys. Di sini. Nah, kita bisa memantau berapa nanti suhunya pada bodi akibat konversi yang terlalu tinggi. Padahal sebelumnya saya itu nggak pernah ngalamin suhu pada bagian SCC MPPT saya itu hangat Mas guys. Selalu adem. Hangat pun enggak, apalagi panas. Nah, jadi ketika saya mengalami proses pengisian 12 volt baterai dan menggunakan SCC MPPT panel surya 3-4 volt, konversinya terlalu tinggi, suhunya bisa up to 40 derajat. Ini 38, 39 ya Mas guys, kelihatan sendiri Mas guys. Sekitar segitu. Nah, jadi saran saya nih Mas guys ya, kalau pakai SCC seperti ini dan panas, itu dikasih kipas Mas guys. Kalian yang mau main high voltage itu bebas, yang mau main low voltage itu bebas ya, nggak ada salahnya. Semuanya terserah pada user Mas guys ya. Lalu MOSFET yang bekerja keras kan otomatis jadi timbul panas, sehingga umur MOSFET pun akan semakin pendek ya Mas guys. Kalau udah semakin pendek, tidak heran SCC seperti ini, EPFR atau SCC MPPT yang lain akan menjadi lebih cepat rusak Mas guys. Kan ada SCC MPPT itu yang dimiliki salah satu usernya baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun rusak. Ya, itu kalau pemakaiannya normal bisa jadi yang pertama itu gara-gara apes, yang kedua gara-gara main high voltage Mas guys. Saya tidak menakut-nakuti, cuman ini adalah analisa saya saja, yang ketika sebuah komponen elektronika itu panas berlebih maka umurnya lebih pendek. Itu bisa ditanyakan kepada para ahli elektronik Mas guys. Nah, makanya SCC expert yang udah besar, casingnya besar, itu dikasih kipas Mas guys. Tapi kan tetap panas, panasnya tetap ada terus. Artinya energi yang kebuang jadi panas itu selalu ada gitu. Energi yang terbuang jadi panas terus dikipasin itu kan sayang gitu Mas guys. Daripada jadi panas ya lebih baik jadi listrik aja gitu. Nah, itu menurut saya ya Mas guys, tapi kembali kepada usernya. Bebas kok kalian mau percaya atau tidak, itu bebas, karena ini hanya sebuah penjelasan saya dari pengalaman saya, dari teori saya. Terus ya bisa dianggap ini ilmu yang tidak penting gitu aja Mas guys ya, ilmu yang tidak penting. Yang pasti saya sampaikan dengan niat setulus hati Mas guys, tidak ada maksud gimana-gimana Mas guys. Semoga Mas guys itu bisa memahami maksud saya. Oke Mas guys, sekarang terakhir ya ini jam 12.52. Cuaca teriknya masih ada, jos.
Nah, sekarang dilihat penghasilan panel suryanya itu malah stabil di 281 watt. Jadi peak tertinggi hari ini menggunakan baterai 12 volt dengan sistem panel surya 34 volt. Dengan mengikuti metode ini, benar grafiknya rendah Mas guys ya. Hari ini grafiknya rendah, tidak bisa melampaui baterai yang 24 volt dengan panel surya 34 volt. Nah, yang terakhir silahkan ditonton Mas guys ya, video yang saya pakai baterainya itu 24 volt, panel suryanya 34 volt. Mantap sekali hasilnya Mas guys. Di video ini Mas guys, kalau diamati sebenarnya nanti dapat peak tertinggi itu sekitar 460 watt peak Mas guys. Silahkan tonton sampai puas. Dan thanks for watching. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan bisa belanja-belanja part untuk panel surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. Selamat menonton.